bangsa itu akan menjadi seperti bebek, seperti kambing yang dapat kita kendalikan, yang dapat kita jajah, yang dapat kita jadikan budak. Caranya adalah dengan menghancur leburkan sejarah masa lalu bangsa itu, sehingga mereka akan terputus dengan leluhurnya, sehingga mereka akan terputus dengan masa lalunya, dengan sejarahnya yang begitu besar, dengan sejarahnya yang begitu mengagumkan. Karena apa? Jiwa manusia, otak manusia memiliki memori. Dia sejak lahir akan mengenang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya mengatakan suatu sejarah yang sebenarnya ini adalah sejarah palsu, maka yang akan diingat oleh dirinya adalah sejarah palsu sampai dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kebanggaan masyarakat Jawa pada masa lalu. Hei orang-orang Batak, apakah Anda tahu bahwa Batak ini tahun 600 Masehi sudah menjadi pusat peradaban Nusantara dengan kerajaan Kalingga, di mana kerajaan Kalingga dengan Ratusima pusatnya di Kabupaten Batang. Orang Batang tidak tahu, tetapi bukti sejamannya ada. Apa bukti sejaman? Sumber primer bagi Kabupaten Batang, putra putri Batang hari ini yang hidup di Kabupaten Batang merupakan keturunan dari kesatria-kesatria kerajaan Kalingga pada abad 600 Masehi. Mana bukti sejamannya? Lihat Prasasti Sojomerto. Apa namanya? Prasasti Sojomerto merupakan bukti sejaman. Batunya 4 Masehi, abad 4 Masehi sampai abad 6 Masehi. Kita hitung saja kalau dia abad 6 Masehi. Kalau abad 6 Masehi, di Batang ini sudah menjadi kerajaan besar di Nusantara. Sekarang 2025 berarti sudah 1400 tahun yang silam, bersamaan di Saudi Arabia Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Di Batang sudah ada kerajaan besar Bapak dan Ibu, Bapak dan Ramil, ya Lukman jangan gegabah. Itu di Pemalang masih kalah. Di sini sudah abad 6 sudah ada kerajaan besar. Pemalang harus ditemukan juga batunya, batu apa itu. Di sini ada batu Sojomerto yang kadang-kadang orang Kalipucang sendiri belum tahu, tapi orang Banten sudah tahu. Kenapa? Karena orang Banten suka dengan sejarah. Allah. Makanya jangan gegabah. Dalam Al-Quran sudah dikatakan, anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, bahwa ashabul kahfi dan ashabul raqim. Ma huwa raqim? Raqim bermakna marqum ay maktub. Apa itu? Hajarun marqumun, batu yang ditulis. Apa artinya batu yang ditulis? Dia adalah prasasti. Prasasti merupakan sebuah min ayatina ajaba, sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Bagaimana tidak?
Mungkin saja di Kalingga itu sudah ada kertas, mungkin saja sudah ada kitab, mungkin saja sudah ada buku, tetapi buku bisa hancur lebur. Tetapi kalau kita nulis di atas batu, dia akan lestari. Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 3000 tahun, bisa 4000 tahun. Maka aku pernah memberikan usul kepada departemen atau Kementerian Kebudayaan, Kementerian Arsip yang mengurusi arsip, bahwa arsip jangan hanya dengan tulisan, tetapi arsip harus dengan batu. Negara banyak duitnya, beli 1 hektar tanah untuk arsip nasional berupa batu, beli batu-batu di kali-kali itu yang bagus, yang kualitasnya dirasa akan kuat 5.000, 6.000 tahun yang silam. Tulis sejarah Indonesia yang sekarang ini terjadi. Dari mulai 1945, presiden pertama adalah Insinyur Soekarno, wakil presidennya adalah Muhammad Hatta, panglima besarnya adalah Jenderal Sudirman, kemudian diganti oleh Presiden Soeharto, diganti oleh Presiden B.J. Habibie, diganti oleh Presiden Gus Dur radhiyallahu anhu, diganti oleh Presiden Megawati, diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diganti oleh Presiden Joko Widodo, kemudian pada 2024 diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ditulis di dalam prasasti. Kemudian ketika ada lagi pergantian kepemimpinan, ditulis terus wahakada ila yaumil qiyamah. Nanti di suatu masa 2000 tahun yang silam, ketika peradaban telah berganti, mungkin saja batu-batu itu kemudian tertimbun oleh Gunung Merapi, tetapi suatu masa, suatu saat akan ditemukan dan akan kelihatan bagaimana sejarah masa lalu Indonesia tahun 2025 Masehi. Ini harus jadi pelajaran, ini harus menjadi iktibar. Bagaimana kita mengenal masa lalu hanya dari batu-batu yang ditinggalkan oleh leluhur kita, orang-orang Kalingga di Batang ini. Bagaimana orang-orang Pajajaran mengenal Prabu Siliwangi dari batu tulis yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi. Bagaimana orang-orang Mataram masa lalu dinasti Sailendra mengenal seluruh mereka dengan Borobudur ditinggalkan begitu megah, dengan Roro Jonggrang, dengan Candi Prambanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya menyiapkan kertas yang terbuat dari kayu bahannya, kertas bisa dimakan rayap, saudara. YouTube ini hanya ketika Google masih ada, ketika satelit masih berfungsi. Bagaimana nanti kalau suatu saat, suatu masa terjadi perang nuklir antar galaksi, kita perang dengan alien, dihajar itu semua satelit-satelit kita, hancur lebur, kemudian Google, internet tidak ada lagi. Apa yang ada di YouTube, pidato-pidato saya kemudian hilang. Betul atau tidak? Tulisan dimakan rakyat hilang. Apalagi kalau jadi bungkus gegodo, jadi bungkus bala-bala bakwan, akhirnya itu dibakar sebagai sampah. Tetapi kalau kita tulis batu, maka PWILS Kabupaten Batang, Jawa Tengah bikin prasasti, Panglima Nukman bikin prasasti tahun 2025, aku menjadi Panglima Laskar Sabilillah
Jawa Tengah, asalku dari Kendal. Nanti kalau anak cucunya membaca itu, daripada batu-batu itu akan timbul kebanggaan. Karena ibu-ibu, bagaimana cara kita mampu menundukkan sebuah bangsa sehingga bangsa itu akan menjadi seperti bebek, seperti kambing yang dapat kita kendalikan, yang dapat kita jajah, yang dapat kita jadikan budak. Caranya adalah dengan menghancur leburkan sejarah masa lalu bangsa itu, sehingga mereka akan terputus dengan leluhurnya, sehingga mereka akan terputus dengan masa lalunya, dengan sejarahnya yang begitu besar, dengan sejarahnya yang begitu mengagumkan. Karena apa? Jiwa manusia, otak manusia memiliki memori. Dia sejak lahir akan mengenang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya mengatakan suatu sejarah yang sebenarnya ini adalah sejarah palsu, maka yang akan diingat oleh dirinya adalah sejarah palsu sampai dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, engkau adalah bangsa Batang, engkau keturunan Kalingga, engkau keturunan Ratu Sima, tidak ada koruptor yang berani untuk korupsi di masa Ratu Sima, tidak ada maling yang berani maling. Sepeda diletakkan di depan rumah, tidak akan ada yang mencuri kalau di zaman Ratu Sima. Kenapa? Karena Ratu Sima yang berasal dari Batang ini, saudara, jangankan orang lain, anak sendiri dieksekusi ketika dia melanggar hukum. Kalau kita belajar tentang keadilan hukum, belajar kepada orang Batang, karena mereka adalah keturunan Ratu Sima. Kalau belajar tentang keberanian, belajarlah kepada orang-orang Batang, karena mereka adalah keturunan kesatria Kalingga. Kami tidak mengenal Kiai Kalingga apa, kita melureh Batang sejaman bengen. Kenapa? Karena memang sejarahnya belum dieksplorasi oleh putra-putra Batang sendiri. Darah di Batang itu bangketa, bukan. Batang adalah dahan yang terkuat, yang darinya muncul kemudian buah-buahan yang lebat, yang manis rasanya. Itulah Batang. Siapa orang yang hari ini mencatat tentang sejarahnya yang luhur, maka anak cucunya akan mengetahui keluhurannya. Siapa orang yang lalai mencatat sejarahnya, maka anak cucunya kemudian akan melupakannya. Untung Kiai Nur Hasan malam hari ini ngahol embah-embah kali puncak. Kiai Nur Rahman, ada panglima Tegal segala ini, masya Allah. Ini bisa rambutnya aja nggak bisa dipotong pakai luar biasa. Jaya Katwang, tahu Jaya Katwang? Kediri. Itu masa lalu. Jaya Katwang dari kerajaan Kediri. Kenal Ken Arok, Singosari, kenalnya Walid, semua Walid. Kita harus mengenal yang namanya Ken Arok, kita harus mengenal yang namanya Jaya Katwang, kita harus mengenal Raden Wijaya, kita harus mengenal Lembu Sora, kita harus mengenal Arya Teja, kita harus mengenal Patih Nambi, kita harus mengenal
Raden Patah, kita harus mengenal Sunan Gresik, kita harus mengenal Sunan Ampel, kita harus mengenal Sunan Muria, kita harus mengenal Sunan Bonang, kita harus mengenal Sunan Kalijaga, kita harus mengenal Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Makanya anak-anak kita suruh nyanyi, nyanyinya jangan balonku ada lima, itu aja nggak apa-apa, itu dihafal, tapi ditambahin lagu Wali Songo Syarif Hidayatullah. Saya juga hafalnya Syarif Hidayatullah karena nadanya terakhirnya enak sekali, Syarif Hidayatullah. Gimana pertanyaannya? Sunan Gresik hafal semua, Bu? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Sunan Gresik, terus yang anteng. Tepuk tangan, luar biasa ini, alhamdulillah. Jaya Katuang pakai benderanya apa? Merah putih. Singasari pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Mataram kuno pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Surakarta setelah dia berpisah dengan saudaranya Jogja pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Aceh pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi, Bone, benderanya juga merah putih. Apa yang dibawa oleh Sisingamangaraja ketika perang melawan Belanda? Apakah dia pakai bendera-bendera yang lain? Tidak. Dia memakai bendera merah putih. Pangeran Diponegoro 1825 ketika perang Jawa, bendera apa yang dia gunakan? Merah putih. Majapahit benderanya apa? Merah. Kerajaan yang warnanya golkar itu cuma Banten sama Demak, warnanya kuning, namanya kerajaan golkar. Karena Banten itu anaknya Demak, jadi benderanya sama kuning, tapi yang lainnya merah putih. Makanya karena kebanyakan bendera-bendera Nusantara adalah merah putih, para depan di pader bangsa kita, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Husni Tamrin dan lain sebagainya, kemudian mensepakati bahwa bendera kita adalah merah, merah, merah. Jadi merah putih sudah ribuan tahun bersama anak-anak bangsa Nusantara. Tidak ada yang mengatakan sejak zaman dulu para sejarawan bahwa merah putih hanya keluar baru tahun 1945. Tidak, saudara. Tapi merah putih bersama bangsa Indonesia sudah ribuan tahun yang silam. Dari saripati budaya dan memori kolektif bangsa Indonesia terciptalah bendera kesayangan kita merah putih yang hari ini ada di lengan-lengan para laskar sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Banser Ansor. Saya ledek tadi Bapak polisi dengan Bapak TNI. Kenapa kalah dengan PWI? Ada lambang bendera merah putih. Banser, ketuanya mana? Ketua Batang pakai Banser, ada merah putihnya. Tentara sudah nggak ada, polisi di bajunya nggak ada,
kata kiai kesepuhan, karena tentara dan polisi merah putihnya sudah ada di dalam dada dan sudah ada di dalam jiwa. Tetapi khusus PWLS, walau merah putih itu terletak di bajunya, tapi dia juga selalu berkibar-kibar di dalam dada dan jiwa daripada para laskar sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia. Di merah putih ini harus berkibar ila yaumil qiyamah. Indonesia ini di tahun 45 anugerah yang sangat terbesar bagi bangsa Nusantara. Dari zaman dulu kita di bangsa Nusantara ini terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan. Tahun 1 Masehi kerajaannya cuma ada di Banten, namanya Salaka Negara. Kemudian 4 Masehi itu ada di Martapura di Kalimantan, kemudian Kalingga ada di Batam, kemudian Tarumanegara ada di Bekasi, tapi berbeda-beda kerajaannya. Kemudian abad-abad selanjutnya, pada abad ke-10 Masehi muncul Singosari, kemudian Mataram kuno abad ke-7, abad 13 muncul Majapahit. Majapahit hampir saja menguasai seluruh Indonesia, tapi sayang umur Majapahit tidak begitu panjang, hanya 200-an tahun Majapahit. Kemudian muncul kesultanan Islam di Demak, ada kesultanan Islam didirikan oleh Raden Patah Demak. Di Giri Kedaton di Jawa Timur ada Kesultanan Kedatuan Giri. Di Cirebon kemudian ada Kesultanan Cirebon. Di Banten Kesultanan Banten. Di Jayakarta itu fasal daripada kesultanan yang ada di Banten. Tapi kita belum pernah bersatu seperti tahun 45 dari Aceh sampai Papua. Tetapi tahun 1945 alhamdulillah kita bersatu dari Sabang sampai Merauke di bawah satu bendera merah putih dengan satu dasar Pancasila. Ini harus dijaga, ini harus jangan sampai dipecah belah. Tidak boleh lagi orang-orang yang ingin kemudian merubah negara kita dari negara kesatuan Republik Indonesia kemudian dipecah-pecah kembali seperti masa lalu. Kenapa? Karena kalau sudah dipecah-pecah lagi, maka akan mudah dikuasai bangsa lainnya. Hari ini kita bangsa besar, kita bangsa yang keempat di dunia terbesar secara penduduk. Pertama di China, di India, Rusia, Amerika, Indonesia. Kelima, ini negara yang sangat diperhitungkan dunia. Jadi setiap anak, setiap putra Indonesia itu masuk catatan. Walaupun kita ini hanya rakyat biasa, RT aja bukan, tetapi masuk catatan untuk kebanggaan kita sebagai bangsa besar di dunia, bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan Bapak Prabowo di forum dunia kemarin, wahai orang-orang Turki, bangsa Turki, ada salam dari 280 juta penduduk Indonesia. Berarti kita ini yang satu ini ke bawah, disalamin oleh Bapak Prabowo kepada penduduk Turki. Ini kebanggaan.
Coba kalau kerajaannya kita sekarang kerajaan Batam mau merdeka dari Indonesia, penduduk Batam paling 1 juta atau 2 juta, betul? Itu tidak membanggakan. Ada salam dari 1 juta penduduk negara Batam. Tapi marilah kita jaga Indonesia ini selama-lamanya. Nama Indonesia ini adalah nama yang barokah. Indonesia adalah berarti Nusantara, negara yang terdiri dari 17.000 pulau, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya. 280 juta terdiri dari 700 suku, bahkan menurut BPS 1.400 suku bangsa. Bahasanya beda-beda. Di Batam boleh bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Batam berbeda dengan bahasa Jawa Tegal, betul? Orang Tegal bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Tegal pasti ada bedanya dengan bahasa orang Pemalang. Orang Pemalang bahasa Jawa beda dengan orang Cirebon. Katanya Banten nama Cirebon itu saudara, tapi Kiai Abbas, ketua umum kita PWLS, ngebel saya bahasa Jawa Cirebon. Kalau bahasa kasarnya panglimanya itu Ali Hikmi. Kalau ngomong bahasa Jawa biasa saya ngerti. Tapi kalau sudah bahasa Jawa halus Cirebon, saya nggak ngerti. Saya cuma jawabnya nje. Padahal nggak ngerti saya. Katanya saudara tapi ngomong nggak ngerti saya. Katanya yang tua itu Banten karena anak pertama. Kata Kiai Abbas, Banten itu adiknya yang muda karena bapaknya orang Cirebon. Pengen keleh, bayar jom keleh. Kiai Abbas. Yang paling tua itu dilihat dari anaknya, Pak. Betul. Nih, kalau bapaknya mati lebaran, adik-adik itu kemana? Ke kakak laki-laki tertua silaturahminya, betul atau tidak? Makanya pasti Pangeran Pasarean yang ada di Cirebon itu kalau lebaran dia datang ke Banten, bukan Sultan Hasanuddin datang ke Cirebon. Dia nunggu dulu di Banten. Setelah Pangeran Pasarean itu silaturahmi salaman, baru Sultan Hasanuddin ke Cirebon. Untuk apa? Untuk ziarah. Begitu tata keramanya. Walaupun sekalian aja ketemu di sana, ketemu di tempat penjara, itu namanya tidak berakhlak, bos. Ke rumah dulu yang tua, baru yang tua ziarah ke bapaknya. Walaupun rumah yang muda itu dekat dengan makam ayahnya. Itu sopan santun bangsa Nusantara sejak dulu. Bu, baca juga di dalam buku Mendes Pinto, orang Portugis juga, lebih muda dia, lebih tua, 1580-an dia ke Nusantara. Kalau tadi Tommy Pires 1513 sudah ke Indonesia, dia sudah ke Nusantara, dia mencatat Pajajaran, dia mencatat Majapahit, dia mencatat Demak, dia mencatat Tuban dan lain sebagainya. Apa yang disebutkan melalui buku itu? Sopan santun orang Jawa. Katanya orang Jawa kalau ketemu dengan raja, dia hanya melihat kaki sampai pusarnya. Kalau ngomong, dia tidak pernah mendekat ukuran 4 langkah. Jadi itu raja 4 langkah dia ngomong di situ. Dan kebanyakan yang berbicara langsung itu jarang. Adanya dia ngomong kepada wakilnya raja. Itu akhlak. Kalau berbicara dengan orang yang sebaya, orang yang sederajat bukan raja, maka dia menyilangkan tangannya ke dada kiri.
itunya yang belah sana ngomong enggih, yang belah sininya juga megang dada enggih. Itu dicatat oleh orang Portugis tahun 1513. Dan orang Jawa katanya kalau dipegang kepalanya maka dia langsung ngajak duel pada orang yang megang kepalanya. Tahu raja terhebat di Demak siapa? Sultan Trenggono. Siapa sultan terhebat di Demak? Sultan Trenggono, putra daripada Raden Patah. Bagaimana